Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 459, sesuatu yang tak terduga. Black Yuan Lord baru mulai melihat sekeliling setelah melakukan semua ini. Penguasa jiwa iblis. Orang yang terakhir adalah orang pertama yang ia tatap. Suaranya yang lebar dan sepertinya mengandung kekuatan magis khusus, bergema di medan perang. Senjata Dao ini sekarang ada di tanganku. Jika kau tidak senang, datanglah padaku sesuka hatimu. Aku akan senang menghiburmu. Setelah dia selesai berbicara, para bangsawan dari kubu Markis Chang Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam, dan raut wajah mereka pun menjadi tidak sedap dipandang. Mereka sangat menyadari bahwa jika senjata Dao berada di tangan penguasa mulia, mereka akan memiliki harapan untuk mendapatkannya dengan bertarung. Namun, sekarang setelah jatuh ke tangan penguasa Yuan Hitam, mereka harus membunuhnya untuk mendapatkan senjata itu. Namun, dia tidak hanya sangat kuat, tetapi tubuhnya diakui sebagai nomor satu di antara kedua kubu. Bahkan jika kedua markis bekerja sama secara pribadi, mereka tidak akan memiliki keyakinan penuh untuk membunuhnya. Dan tanpa Marquise, mereka sama sekali tidak mampu membunuhnya, dan tentu saja tidak akan mampu mengambil senjatanya. Penguasa Yuan Hitam. Penguasa jiwa iblis berkata sambil menggertakkan giginya. Kau seharusnya tahu bahwa Markis menganggap tombak panjang itu sebagai senjata ajaib. Senjata Dao yang baru saja kau terima sangat cocok untuknya. Aku tahu. Penguasa Yuan Hitam mengangguk pelan. Aku akhirnya akan menyerahkan senjata Dao ini kepada Markis Piaoxue. Markis harus membicarakannya dengannya. Wajah Demon Soul Lord menjadi suram dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Para penguasa dari kubu Markis Chang Yue kini berkumpul bersama. Meskipun sebagian besar perhatian mereka terfokus pada penguasa Black Yuan, beberapa dari mereka sesekali memandang Jian Wushuang. Semua ini gara-gara si kecil itu. Jika bukan karena kerajaannya, kita pasti sudah membunuh penguasa mulia dan merebut senjata Dao sebelum penguasa Yuan Hitam tiba. Ini kesalahan alam. Para bangsawan dari kubu Markis Chang Yue melotot ke arah Jian Wushuang dengan penuh kebencian. Kubu Markis Piaoxue memberikan reaksi yang berbeda. Haha, teman pendekar muda kita. Saudara pendekar pedang, kekuatanmu sungguh luar biasa. Banyak bangsawan berkumpul di samping Jian Wushuang. Setiap dari mereka memperlakukannya dengan hangat dan tidak lagi bersikap seperti bangsawan. Lagi pula, penggunaan kekuatan Jian Wushuang selama pertempuran telah membuktikan bahwa dia tidak lebih lemah dari seorang bangsawan meskipun dia hanya seorang ahli alam suci, dan dengan demikian dia secara alami memenangkan rasa hormat dari setiap bangsawan. Jian Wushuang tertawa dan mengakui kehangatan yang ditunjukkan oleh para bangsawan. Tiba-tiba, boom, rumah gua yang tadinya sunyi, tiba-tiba bergetar hebat. Bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Seluruh rumah gua tampak seperti akan runtuh seluruhnya. Apa yang sedang terjadi? Para penguasa dari kedua kubu mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi kosong dan bingung. Bahkan Black Yuan Lord saat ini sedang melihat sekeliling dengan bingung. Seluruh rumah gua berguncang hebat. Di tengah reaksi para penguasa, aura besar mulai menyebar secara bertahap. Meskipun jelas masih cukup jauh dari para penguasa, mereka tetap merasa ngeri dengan kedatangannya yang semakin dekat. Selanjutnya, ia menyebar ke atas dengan kecepatan sangat tinggi sehingga mencapai ketinggian baru hanya dalam waktu singkat. Ia merasuki seluruh rumah gua termasuk lapisan luarnya, menyebabkan para ahli di setiap sudut rumah gua merasakan kehadirannya. Getaran itu perlahan mulai menghilang. Kesunyian. Medan perang, tempat berkumpulnya lebih dari 50 penguasa dan ahli dari dua kubu besar, berubah menjadi sunyi senyap. Butuh beberapa saat sebelum beberapa orang mulai berbicara. Apa sebenarnya itu? Aura yang menyebar luas. Mungkinkah itu berarti terciptanya harta karun? Yah, jika rumah gua ini memiliki senjata Dao, maka tidak mengherankan jika ada harta karun lainnya. Sumber auranya ada di sana. Semua orang melihat ke arah dari mana aura itu berasal. Ayo pergi. Cepatlah ke sana. Tanpa ragu-ragu, para penguasa dari kedua kubu bergegas menuju ke arah sumber aura tersebut. Black Yuan Lord dan Demon Soul Lord juga ikut bergerak. Pendekar pedang dan penguasa sayap perak, ayo kita pergi juga. Perintah penguasa pedang besi. Jian Wushuang dan Silver Wing Lord mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mengikuti orang banyak. Meskipun para penguasa dari kedua kubu telah berperang satu sama lain beberapa waktu yang lalu, kini mereka telah memiliki kesepahaman diam-diam untuk menghentikan konflik tersebut. Dalam perjalanan menuju sumber aura, Myriad Islands Lord berjalan di samping Demon Soul Lord. Penguasa jiwa iblis. Penguasa kepulauan Myriad menjaga suaranya tetap rendah sehingga hanya yang pertama yang bisa mendengar kata-katanya. Ada apa? Tanyanya. Dia memasang ekspresi yang agak serius. Demon Soul Lord, kamu seharusnya bisa melihat bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ya, aku tahu. Dia mengangguk.
Sebelum kedatangan penguasa Yuan Hitam, kubu Markis Chang Yue sudah sangat tidak diuntungkan dalam perebutan senjata Dao. Setelah kedatangannya, jurang pemisah antara kedua kubu semakin lebar. Semua ini karena orang dari alam suci yang bernama pendekar pedang itu. Mata dingin penguasa jiwa iblis tanpa sadar menatap ke arah Jian Wushuang. Ya, itu semua karena dia, gumam Myriad Islands Lord. Teknik realem miliknya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada formasi yang kubuat sementara. Jika dia tetap berada di kubu Markis Piaoxue, dia akan menjadi masalah besar bagi kita dalam perebutan harta karun di masa depan. Raut wajah Demon Soul Lord berubah serius. Mereka tidak terlalu peduli dengan kekuatan Jian Wushuang. Bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan seorang penguasa tingkat lanjut, itu tidak akan berarti banyak bagi kedua kubu. Namun, teknik alamnya benar-benar sesuatu yang lain. Tingkat teknik alam seperti itu akan selalu menjadi masalah bagi kubu manapun jika dimiliki oleh kubu lawan. Demon Soul Lord, kekuatanmu saat ini adalah yang terbesar di antara para penguasa di kubu Markis Chang Yue. Aku datang menemuimu untuk memberitahumu agar membunuh pendekar pedang itu saat ada kesempatan, kata Myriad Islands Lord dengan nada acuh tak acuh. Kau ingin aku membunuh pendekar pedang itu? Demon Soul Lord mengerutkan kening. Kita mungkin tahu bahwa pendekar pedang itu penting, tetapi begitu juga dengan kubu Markis Piaoxue. Mereka pasti akan melakukan segala cara untuk melindunginya. Bahkan jika aku yang mencoba, peluang keberhasilannya sangat kecil. Jangan khawatir dan lakukan saja yang terbaik. Tidak masalah jika kamu tidak benar-benar membunuhnya. Yang perlu kamu lakukan adalah membuat para bangsawan Markis Piaoxue memusatkan perhatian mereka padamu. Serahkan pendekar pedang itu padaku. Tuan Myriad Islands meyakinkan dengan percaya diri. Oh. Demon Soul Lord melirik Myriad Islands Lord dengan heran dan kemudian mengangguk setuju.